Shalom, selamat berjumpa bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui renungan harian Toraya edisi Selasa 6 Juli 2021. Saat ini kita akan bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bekal rohani bagi kita semua. Dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Saat ini, dalam perjumpaan kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami terbatas ya Allah, oleh karena itu kami memohon tuntunan Roh Kudus untuk boleh memampukan kami semua mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 firman Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Sabar kunci menghadapi penderitaan. Batuyan dalam bahasa Toraya nakua, sabara di pamatoto untingayo pari. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tidak seorang pun di dunia ini menyukai penderitaan. Tetapi hal itu tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga saat kita mengalami penderitaan, terkadang kita bersikap marah, kecewa, menuduh orang lain. Atau mungkin kita menuduh Allah sebagai penyebab timbulnya penderitaan itu. Dalam pembacaan kita saat ini setelah memperingatkan orang-orang kaya akan hidupnya yang berorientasi pada harta dan kesenangan, Yakobus mengingatkan orang percaya untuk bersabar sampai kedatangan Kristus. Dalam hal ini, Yakobus memberikan gambaran mengenai petani. Seorang petani bersabar menantikan hasil tanahnya. Dalam penantian itu petani bergantung pada hujan yang adalah anugerah dari Tuhan. Dan contoh kesabaran lain yang kita bisa lihat dalam bacaan kita adalah para nabi di zaman perjanjian lama. Di mana mereka meski menghadapi penolakan, bahkan kematian, para nabi tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Seringkali mereka mati tanpa melihat hasil upaya mereka, yakni pertobatan orang-orang yang menjadi sasaran misi mereka. Walau demikian, para nabi tetap setia kepada Allah. Selain bersabar dalam penderitaan, bersabar dalam penantian, orang-orang Kristen, orang-orang beriman terus dituntun dan dipanggil untuk bersabar menanggung penderitaan.
Dan dalam bacaan kita melihat, terlihat dari kisah dari Ayub, di mana ia memiliki kesabaran, menanggung penderitaan tanpa kehilangan iman. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ajakan Yakobus ini juga berlaku bagi kita. Seperti halnya jemaat saat itu dikuatkan untuk bersabar menanggung penderitaan, kita pun diingatkan akan hal yang sama. Kita memang tidak pernah tahu kenapa kita harus mengalami penderitaan. Namun jika hidup ini penuh dengan syukur, dan ketika hidup ini penuh dengan kesabaran, maka kita akan dimampukan untuk melewati setiap penderitaan. Amin, firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa. Kami puji dan kami agungkan nama-Mu Tuhan di saat ini. Karena sungguh kehadiran-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami semua. Melalui firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami semua saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk senantiasa tekun bersabar menghadapi begitu banyak tantangan pergumulan hidup, bahkan penderitaan-penderitaan yang kami alami. Dan iman kami akan dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini, karena kami percaya bahwa sekalipun terkadang kami mengalami pergumulan, penderitaan, kasih dan kuasa Tuhan selalu melingkupi kami, selalu memberkati kami, selalu mengarahkan kami semua. Biarlah ya Tuhan, dalam menjalani perjalanan kehidupan kami senantiasa menyadari bahwa kami tidak berjalan sendiri. Karena ada Tuhan yang selalu menguatkan, ada Tuhan yang selalu menopang, dan ada Tuhan yang selalu memberkati kami semua. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih.